Halo kawan-kawan, balik lagi nih di podcast dadakan CPNS Jabar 2022. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber dari seorang dokter nih, yang dimana pembahasan kita kali ini yaitu tentang telemedis. Nah, ada yang tahu telemedis? Jadi layanan telemedis itu memberikan kesempatan nih buat dokter sama pasien untuk saling berinteraksi dari jarak jauh. Namun memang masih ada pro kontranya nih gitu ya. Di sini kita hadirkan ada narasumber Dr. Ratna Nurmeliani dan ada perwakilan dari masyarakat juga Bapak Luis Sona dan Naifah Nur yang akan mendiskusikan telemedis ini. Oke, kita langsung aja mungkin ke Dokter Rana. Gimana sih Dok? Coba jelasin telemedis itu seperti apa secara umum. Silahkan Dokter Ratna Nurmeliani. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Ivan. Jadi mungkin teman-teman, telemedis itu mulai marak atau makin marak itu setelah pandemi ini ya. Tapi kita sebetulnya perlu tahu bahwa telemedis ini sudah ada sejak dulu sebetulnya. Sudah ada juga peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes nomor 20 tahun 2019 yang mengatur tentang telemedis ini. Memang tapi hanya telemedis yang antara rumah sakit ke fasilitas kesehatan. Misalkan ada rumah sakit pengampu, kemudian dia memberikan telemedicine ke fasilitas kesehatan yang lain. Cuma memang sekarang dia mulai marak untuk telemedis yang langsung dokter dengan pasien. Jadi si pasien ini cerita keluhannya, kemudian dokter itu akan mendengarkan keluhannya, kemudian akan menerangkan diagnosa, dan bahkan sampai memberikan terapi. Seperti itu mungkin yang sekarang maraknya. Oke, baik Dok. Ternyata memang telemedis ini sudah ada ya, dan memang lagi marak-maraknya kemarin, COVID kemarin tuh lagi Iya, marak-maraknya. betul. Nah, kayaknya Mungkin nih juga dari, karena, Mm-mm. Gimana Dok? mungkin maraknya juga karena kita kan tahu ya bahwa waktu COVID itu kan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit kan sedikit ya. Banyak banget pasien-pasien yang dirawat gitu kan. Jadi akhirnya pemerintah menyiasatinya dengan untuk pasien-pasien COVID yang gejalanya ringan, dia boleh dirawat secara mandiri di rumah. Nah, aplikasi telemedis ini membantu memang. Waktu itu dikelola oleh pemerintah kerjasama dengan berbagai vendor. Jadi mereka memberikan layanan gratis untuk telemedis ini khusus untuk COVID gitu, sampai pengantaran obatnya itu untuk menyiasati kekurangan tempat tidur di rumah sakit. Jadi yang dirawat itu hanya yang berat-beratnya aja gitu mungkin Kang Ivan, flashbacknya ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Dokter. Nih, kayaknya ini dari perwakilan masyarakat Bapak Luis sama Ibu Naifah mau memberikan tanggapan atau pertanyaan, silahkan. Izin bertanya dan sekaligus menanggapi. Ya, silahkan Pak. Baiklah, perkenalkan Dok, nama saya Luis Purba. Saya berasal dari Medan ya, dan kemarin itu memang beberapa kali teman saya kena COVID dan menggunakan jasa telemedicine. Namun penyakit yang dia hadapin itu tidak kunjung sembuh gitu. Nah, jadi saya sendiri ngerasa apakah telemedicine ini benar-benar efektif untuk pengobatan terhadap pasien gitu, karena kan telemedicine ini seperti kita ketahui jarak jauh dan saya rasa diagnosa dokter menjadi terbatas terhadap pasiennya seperti itu. Mungkin bisa dikasih tanggapan atau jawaban. Terima kasih sebelumnya Dok. Mangga Dok, langsung aja. Ya, terima kasih Bapak Luis. Jadi memang sebetulnya yang saya tadi bilang ya bahwa ini itu kan sudah ada lama. Jadi maksudnya sekarang tuh berkembang baru karena COVID kemarin gitu ya. Nah, kembali lagi bahwa yang namanya untuk mendiagnosa suatu penyakit itu memang tidak mudah sebetulnya. Kenapa? Karena yang namanya manusia itu adalah suatu hal yang kompleks ya. Jadi ilmu pengetahuan berubah terus, ada pembaharuan terus. Begitupun karena berhubungan dengan manusia yang terus berubah.
Kalau misalnya dari sudut pandang saya sebagai klinisi, modal dasar untuk mendiagnosa pasien itu yang pertama adalah anamnesa. Jadi kita akan menanyakan dulu keluhan pasiennya itu apa. Nah, anamnesa yang baik itu bisa mencapai 80% sebetulnya dari diagnosa. Jadi kalau si dokter ini pintar untuk menganamnesa, tajam, maka sebetulnya dia 80% sudah bisa untuk mendiagnosa. Memang setelah itu kita konfirmasi anamnesa kita itu dengan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang gitu. Itu berdasarkan kode etiknya ya. Jadi kita untuk menegakkan diagnosa itu kita perlukan anamnesa, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Pada telemedicine memang ada beberapa aspek yang hilang. Yang pasti hilang itu adalah aspek pemeriksaan fisik. Karena kita hanya bertemu layar, tatap layar. Tapi kita punya senjata lain yaitu anamnesa. Kalau kita bisa menganamnesa pasien, menggali keluhan pasien dengan baik, saya kira sih harusnya 80% diagnosa kita benar begitu. Tapi tentunya itu tidak berlaku untuk semua hal ya. Ada beberapa hal yang memang perlu penanganan khusus. Seperti mungkin misalnya kasusnya temannya Bapak Louis mungkin. Kalau memang dirasa tidak ada perkembangan, maka saya yakin sekali dokter telemedicine juga akan menyarankan untuk pergi ke rumah sakit untuk diperiksa lebih jauh lagi. Mungkin begitu Pak Louis. Baik, terima kasih dok. Sama-sama. Izin bertanya dok. Ya, gimana Ibu? Ya, perkenalkan saya Naifa Nur Ramadhani dari Cianjur, Jawa Barat. Saya mau bertanya, tadi menyambung pertanyaan dari Pak Louis, apakah dari adanya telemedis ini pernah ada kasus di Indonesia tentang malpraktek terkait telemedis gak dok? Sama nantinya siapa yang akan bertanggung jawab kalau misalnya hal tersebut terjadi gitu? Apakah si vendornya atau dokter yang menangani atau ternyata Kemenkes? Sekian dok, terima kasih. Ya. Bagaimana Kang Ivan, langsung aja saya jawab? Ya, boleh dok. Ya, terima kasih Bu Naifa. Jadi memang praktek kedokteran itu tidak pernah lepas dari yang namanya malpraktek. Artinya, malpraktek itu kemungkinan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Bahkan ketika pasien yang dirawat atau ditangani di rumah sakit pun saja terjadi malpraktek. Beberapa hal kita lakukan untuk menghindari itu. Di antaranya adalah dengan menyusun apa yang namanya standar operasional prosedur (SOP). Kita juga punya clinical pathway. Jadi kita ada tahapan-tahapan dalam menangani pasien dengan kondisi diagnosa tertentu. Nah, bagaimana dengan telemedicine gitu kan? Nah, saya kira ini perlu untuk dibenahi masalah telemedicine ini. Mungkin kita tahu misalkan penyakit A atau penyakit tipes misalnya. Anamnesanya seperti ini, diagnosanya seperti ini, kemudian obatnya seperti ini. Itu kan sudah sesuai dengan clinical pathway-nya, sudah sesuai dengan SOP-nya. Ketika saya menanyakan ke pasien, dia mengarah ke arah tipes. Makanya saya diagnosanya tipes misalnya. Kemudian saya sarankan untuk adanya pemeriksaan penunjang yang mengarah ke situ. Tegaklah diagnosa tipes, saya kasih obat gitu ya mungkin. Nah, tapi kan kita nggak tahu ya. Siapa tahu dia bukan tipes sembarang tipes gitu. Mungkin dia tipes dengan ada komplikasi lain yang berat. Nah, apakah itu disebut malpraktek atau bukan? Ya itu sebetulnya kalau berdasarkan clinical pathway itu bukan. Cuma yang jadi masalah adalah maraknya vendor yang berkembang di negara kita ini ya. Mungkin perlu disusun atau perlu ditertibkan mungkin ya para vendor ini oleh pemerintah. Saya kira sih perlu peran pemerintah dalam hal ini bekerja sama dengan organisasi profesi ID untuk menertibkan para vendor-vendor ini. Jadi agar nanti yang jelas siapa yang bertanggung jawabnya. Beda kalau misalkan telemedicine-nya itu dari rumah sakit gitu. Kayak itu kan jelas ya. Itu sudah ada OP-nya, sudah ada penanggung jawabnya, jelas itu rumah sakit yang bertanggung jawab. Si dokter itu pun berprakteknya dia mempunyai surat registrasi dan surat izin praktek di rumah sakit itu. Nah, kalau misalnya yang di luar rumah sakit
yang sekarang marak. Nah, itu memang belum ada tindak lanjut dari pemerintah dan dari organisasi profesi berkaitan dengan ini. Mungkin begitu. Ada yang mungkin kalau misalnya Kang Ivan atau Pak Luis atau Bu Naifa ada saran lain, mungkin ya silahkan. Ya, Dok. Mungkin saya nanggapi ya, Dok, sebagai moderator di sini tadi paparan dari dokter bahwa memang si telemedicine ini perlu didaftarkan secara terpusat gitu ya, Dok ya. Dan kemudian ada peran dari Ikatan Dokter Indonesia dan atau mungkin dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, Dok, MKEK juga kayaknya harus berperan ya untuk mengeluarkan fatwa etik yang sesuai sesuai dengan batasan-batasan etik kedokteran gitu ya. Oke, dan peran pemerintah juga memang harus ada juga ya, Dok, untuk menertibkan, kemudian juga untuk memastikan gitu ya fasilitas telemedicine ini gitu terjadi secara baik ya, dan untuk kepuasan nantinya kepuasan pasien dan kebaikan pasien juga begitu kayaknya ya, Dok. Oke, mungkin itu tanggapan dari saya. Mungkin dari Bapak Luis atau Bu Naifa, ada tanggapan lagi? Ya, saya juga ingin menanggapi Pak Ivan. Jadi terkait memang dengan telemedicine ini, saya setuju bahwa itu merupakan membutuhkan peran dari pemerintah juga dan baut dengan swasta juga untuk menciptakan suatu aplikasi yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kita tidak mau hal-hal seperti malpraktek atau hal-hal yang bersifat confidential. Contohnya, saya tahu bahwa seorang dokter itu memiliki kode etik wajib menjaga segala kerahasiaan tentang pasiennya gitu. Nah, jadi kalau selama ini kita melihat dari kenyataan yang ada, telemedicine itu seorang dokter itu bisa mengerjakan atau menjawab pasien bahkan dari rumahnya atau bahkan di tempat umum atau mungkin dia lagi di kafe, nah seperti itu. Nah, itu kan harusnya dapat dihindarkan karena kita tidak tahu siapa-siapa aja orang yang berada di kafe atau di tempat umum itu. Nah, bisa aja informasinya bocor dan kemudian keluar dan kita tidak pernah tahu. Nah, itu kan bisa saja menyebabkan pelanggaran terhadap kode etik seorang dokter. Nah, seperti itu. Jadi, saya berharap memang ada regulasi nantinya dari pemerintah terkait hal ini gitu, seperti itu. Ya. Mungkin itu tanggapan dari saya. Ya, betul sekali. Pak Luis, saya setuju memang telemedicine ini baik ya, maksudnya suatu terobosan yang baik. Kenapa? Karena kita tahu bahwa jumlah dokter di Indonesia, apalagi dokter spesialis mungkin itu masih sangat kurang, sehingga dengan telemedicine ini diharapkan dapat menjangkau hingga ke pelosok-pelosok. Setahu saya, WHO sendiri mereka sudah mulai menggarap secara serius masalah telemedicine ini. Jadi mereka itu punya satu unit khusus yang membahas tentang telemedicine ini gitu. Jadi memang dari organisasinya kita sudah betul-betul garap serius ya, nanti mungkin ke depannya di Indonesia juga, apalagi kalau sudah berkembang tentang kedokteran keluarga, di mana mungkin satu keluarga punya dokter yang megang, itu akan lebih mudah saya kira. Yep. Sama mungkin ini ya, Dok ya, mungkin bisa dibedain antara harga di kota dengan harga di desa kali ya. Ya, nanti ada harga. Betul. Karena nggak semua mampu. Kan kita tujuannya kan ingin menjangkau sebanyak-banyaknya masyarakat ya. Jadi diharapkan dengan telemedicine masyarakat yang terpencil sekalipun tersentuh oleh pelayanan medis yang mumpuni. Amin. Oke, baik. Mungkin dari Ibu Naifah ada tanggapan mungkin terakhir sebelum kita kayaknya sudah ada kesimpulan dari diskusi saat ini. Saya mau bertanya lagi satu pertanyaan. Silakan Bu. Untuk Dokter Ratna, kalau menurut Dokter Ratna pribadi, ini apakah Dokter Ratna mendukung adanya telemedis ini atau bagaimana? Terus juga keterkaitannya akan terhadap pelayanan, kayak apakah telemedis ini emang
nantinya meningkatkan pelayanan kesehatan atau malah justru tidak bisa tidak pelayanannya jadi berkurang seperti itu. Iya, terima kasih Bu Naifa. Jadi yang pertama mungkin kita harus diingatkan kembali ya bahwa sebagai seorang dokter kita harus mengedepankan standar profesi, ya. Jadi kita harus mengedepankan standar profesi yang terdiri dari kompetensi, standar pelayanan, dan standar etika. Jadi harus ada 3 poin itu dalam setiap pelayanan yang kita berikan. Jadi kalau misalnya dibilang, misalnya contoh ini pasien membutuhkan dokter spesialis saraf misalnya. Tentunya yang menjawab pun dokter spesialis saraf begitu. Kalau yang menjawabnya dokter spesialis jantung, ya itu namanya malpraktek, tidak seperti itu gitu ya. Jadi kalau yang menjawabnya adalah dokter yang tepat, maka tentunya si pasien akan mendapatkan keuntungan untuk kesehatannya lebih baik lagi. Sama itu. Kemudian yang kedua, kalau saya pribadi sebetulnya saya sih berharap bahwa semua masyarakat Indonesia itu mendapatkan pelayanan yang terbaik. Kalau perlu profesor yang di Jakarta itu menjawab konsul dari orang di pedalaman begitu, itu nggak masalah gitu. Selama bisa, kenapa enggak gitu ya. Nah, cuma memang semua itu harus tertata dengan baik. Ya mungkin di situ peran pemerintah ya harus betul-betul kuat untuk mendata dokter siapa saja yang masuk ke layanan itu, spesialisasinya apa, kompetensinya seperti apa, begitu. Dan batasan dia menjawab itu sampai mana. Kan kita nggak mungkin ya, misalnya sampai harus coba Bapak angkat sendiri kukunya, misalkan gitu kan, kukunya luka atau apa kan, nggak seperti itu kan. Atau kalau misalnya, apakah seorang dokter umum misalnya, boleh memberikan advice tentang pemberian obat-obat anti aritmia atau anti angina atau anti debar untuk pasien jantung. Nah itu sampai mana, sejauh mana kompetensinya. Nanti juga ada sistem rujuk di dalam telemedicine. Misalnya dokter umum bilang, oh itu bukan kompetensi saya, mungkin saya rujuk atau saya refer ke dokter spesialis. Dan mungkin kedepannya juga lebih baik kalau dihubungkan dengan, kalau kita kan ada kalau di luar kan ada 911 ya. Jadi untuk emergency, karena seringkali saya temukan bahwa pasien terlambat dikirim. Ya, jadi kalau misalkan pasien kita, misalkan dok, kenapa dada saya sakit? Nah, kita udah warning nih, ada apa nih, gitu kan ya. Atau sampai kejadian, misalkan dia di depan kita sedang telemedicine seperti ini, tiba-tiba dia pingsan atau apa, kita bisa segera bereaksi gitu kan. Menghubungi 911, jadi lebih cepat tertolong. Mungkin seperti itu. Terima kasih, Dok. Sama Ibu. Oke, baik. Terima kasih dokter dan Pak Lois dan Bu Naifa. Ternyata memang si telemedis ini sebenarnya perkembangannya bisa sampai seluruh Indonesia. Harapannya bisa menjangkau masyarakat seluruh Indonesia, tapi memang dengan batasan-batasan tertentu dan harus sesuai dengan 3 standar pelayanan gitu yang ditentukan, yang sudah ditentukan oleh ilmu kedokteran itu sendiri ya. Saya rasa saya bisa menyimpulkan dari diskusi saat ini, yang jelas layanan telemedis itu memberikan kesempatan ya untuk menyelenggarakan praktik kedokteran gitu yang terbebas dari batasan jarak. Ya. Namun hendaknya tidak diarahkan untuk mengganti interaksi tatap muka di rumah sakit gitu ya. Sebenarnya untuk perkembangan aja. Nah, layanan telemedis sebagai bagian dari kemajuan teknologi memang bersifat disruptif gitu ya. Oleh karena itu diperlukan regulasi untuk memastikan perkembangan layanan telemedis ini sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai luhur etika kedokteran gitu ya, berdasarkan kode KI dan sumpah dokter juga. Kemudian juga peran pemerintah, IDI dan MKEK diharapkan ya dapat mendukung dan mengawal perkembangan layanan telemedis ini ke arah yang lebih baik dan saling bekerja sama dalam audit dan evaluasi layanan-layanan telemedis di Indonesia. Nah, sekian kawan-kawan diskusi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa kembali di podcast dadakan CPNS Jabar 2022. Terima kasih.